Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan BKPSDM Kabupaten Pasir, Bapak Ibu, para peserta calon Latsar Angkatan Pertama tahun 2021. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat-Nya pagi ini kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom dalam rangka pembekalan Latsar yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 18 Maret sampai 31 Mei. Terjadi pergeseran waktu panjang karena sesuai dengan perkalan yang baru. Yang semula hanya 51 menjadi 74 hari. Atas dasar itulah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar teman-teman para peserta Latsar nanti, khususnya calon PNS yang ada di lingkungan Kabupaten Pasir, bisa mengikuti dengan baik. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan tegaskan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama bahwa Latsar atau Prajak itu adalah salah satu syarat utama untuk diangkat menjadi PNS. Kalian termasuk CPNS yang diuntungkan karena zaman-zaman dulu biasanya nunggu setahun baru bisa diadakan Prajak. Alhamdulillah tahun ini anggaran itu tersedia meskipun melalui Zoom karena kondisi saat ini lagi pandemi COVID-19. Untuk itu kami mohon rekan-rekan bisa mengerti dengan keadaan yang sekarang ini. Karena merupakan salah satu syarat berarti hukumnya wajib lulus. Anda hukumnya wajib lulus, tidak bisa ditawar. Kalau Anda tidak lulus, maka Anda tidak bisa diangkat menjadi PNS. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, agar bisa lulus sebagaimana persyaratan yang kami sampaikan di atas, ada beberapa hal yang perlu Anda ikuti. Yang pertama, patuhi dan taati segala aturan yang berlaku di Latsar itu. Jangan coba-coba Anda melanggar. Jangan coba-coba Anda tidak aktif dan tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh panitia. Karena yang rugi Anda sendiri. Ikam di sini. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, jaga kesehatan. Karena kesehatan nomor satu. Atur waktu bekerja, atur waktu istirahat, dan atur waktu untuk rekreasi dan olahraga. Sehingga kebugaran fisik Anda tetap terjaga. Karena apabila Anda tidak hadir, kurang dari waktu 90%, maka kemungkinan kelulusan Anda akan dipertanyakan atau mungkin bisa diremedial. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, jaga nama baik diri Anda, keluarga, maupun Korps Pegawai Republik Indonesia, khususnya Pemkab Pasir. Saya tidak ingin selama Anda mengikuti Prajak, ada dari BPSDM Kaltim menelpon saya bahwa si A peserta dari Pasir tidak taat. Si A, si B dari pemerintah Kabupaten Pasir melanggar aturan. Saya tidak ingin ada seperti itu. Jadi saya minta patuhi dan jaga nama baik keluarga, pribadi maupun Korps Pegawai Kabupaten Pasir. Yang ketiga, selalu koordinasi dengan teman. Tanya
Jangan malu-malu. Tanya dengan panitia kalau sekiranya tidak tahu. Karena ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, dalam kesempatan sekarang ini kan canggih. Bisa SMS, bisa melalui WA, atau telepon langsung. Kalau memang sekiranya tidak tahu. Sehingga kebuntuan yang selama ini terjadi bisa dicari alternatif pemecahannya. Kemudian, yang berikutnya, segera nanti setelah selesai, Anda lapor ke BKPSDM bahwa sudah selesai. Dan segera melapor ke atasan langsung dan kerja kembali. Jangan mangkir. Ingat, jadi pegawai ini sulitnya luar biasa. Dan Anda adalah orang yang beruntung dari sekian puluh ribu yang daftar, Andalah yang lolos. Peluang dan kesempatan itu tidak serta-merta ada setiap saat. Dan Andalah orang yang pintar memanfaatkan peluang itu, dan Alhamdulillah Anda terpilih dan menjadi modal bagi Kabupaten Pasir mengembangkan potensinya ke masa depan. Kemudian ada beberapa hal yang penting lagi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Chandra lebih detail. Tetapi dari sekian apa yang saya sampaikan tadi, saya hanya berharap rekan-rekan semua yang mengikuti Latsar nanti kompak, jaga kesehatan, jaga nama baik, dan selalu koordinasi, dan jangan malu bertanya. Kalau ada sesuatu, jangan cerita keluar. Ceritakan, tanyakan kepada saya atau Pak Chandra kalau memang terjadi problem. Insya Allah kita siap 24 jam. Barangkali ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tolong yang tidak hadir hari ini dikasih tahu. Baik secara lisan maupun melalui telepon. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan kiranya bisa dimengerti dan dipahami, dan atas nama BKPSDM saya mengucapkan selamat mengikuti Dik Latsar. Semoga Anda sukses dan menjadi PNS Kabupaten Pasir yang handal. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Chandra, karena ada satu dan lain hal mungkin saya tidak bisa ikuti secara detail, dan mungkin arahan dari saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Chandra untuk memberikan pengarahan detailnya. Silakan. Oke Mas ya. Selamat Pak. Berapa orang yang hadir Mas Ardi? 112. 104. Baiklah teman-teman sekalian, dari 139 yang kami harapkan hadir, yang sudah masuk di link ini sekitar 112, berarti masih ada sekitar 27 lagi yang mungkin masih berusaha ya, atau terkendala, atau faktor teknis lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kami ingin menjelaskan terlebih dahulu kronologis penyusunan daripada anggaran pelaksanaan Latsar tahun 2021 ini. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, kami terus berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi Kaltim. Jadi anggaran ini kan disahkan, artinya mentoknya di 30 November 2020. Jadi pada saat 1 Desember itu sudah fix, di mana di sana
yang kita anggarkan adalah untuk 51 hari pelaksanaan. Tetapi ternyata sampai dengan bulan Februari kemarin itu masih fix 51 hari, namun sudah ada semacam sinyal bahwa ada perlan yang terbaru yang mungkin itu pelaksananya lebih lama, yakni sekitar 74 hari. Namun kemarin kita tetap masih berusaha apakah masih diperbolehkan menggunakan perlan yang sebelumnya. Pada saat itu masih diberi sinyal kemungkinan masih boleh. Ternyata kemarin kami mendapatkan informasi dari BPSDM bahwa dari pihak LAN tetap memberlakukan peraturan yang terbaru, yakni pelaksanaan yang secara daring ini itu berjalan selama kurang lebih 74 hari. Dalam hal ini tentu terjadi kekurangan daripada sumber-sumber pendanaan. Namun itu nanti akan kami upayakan kepada TAPD Kabupaten Pasir bermohon untuk diberikan tambahan karena ada selisih hari sekitar 22 hari kekurangan tersebut. Baiklah, di mana juga surat kami ke SKPD itu masih 51 hari, nanti dalam surat perubahan berikutnya akan kami ralat untuk selama 74 hari, kurang lebih selama 74 hari. Rekan-rekan yang berbahagia, adapun maksud daripada tujuan kami melaksanakan pertemuan melalui Zoom meeting pada hari ini, itu adalah agar kita mempunyai kesiapan yang lebih awal. Jangan sampai pada saat menjelang hari hanya atau pas memasukin hari hanya, yakni 18 Maret nanti, itu kita masih belum siap, artinya masih kalang kabut lah seperti itu. Nah, ini tentu sangat mengganggu, karena pelaksanaan sekali ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan itu dikirim ke Badan Diklat, kemudian pembelajaran dalam kelas, tetapi sekali ini full melalui Zoom meeting. Nah, ada plus minusnya. Plus minusnya, plusnya kita tidak terpisah dengan keluarga. Terus kita masih bisa beraktivitas yang lain-lain. Kalau di Badan Diklat itu full, kita sekian hari, dalam 24 jam itu di dalam pengawasan dan perintah daripada panitia. Namun ada juga hal minusnya. Minusnya itu kita mempersiapkan perangkat, terus yang paling ditekankan, sekali lagi yang paling ditekankan adalah titik daripada kita ingin melakukan pembelajaran tersebut, itu yang sinyalnya baik, koneksinya lancar, jangan sampai terganggu, karena ini juga nanti tentu akan mengganggu kita sendiri, di mana misalnya ada arahan-arahan atau ada tugas-tugas, sinyalnya terputus, tentu informasi tersebut tidak tersampaikan kepada kita. Nah, satu lagi, pelaksanaan ini full sampai dengan jam 9.30 malam atau 21.30. Itu bagi yang on time, bagi yang disiplin, mengikuti perintah, mengikuti arahan. Yakni pada saat malam, itu kita diberikan semacam tugas, yang saya tangkap itu adalah membuat resume, kesimpulan, daripada materi-materi yang disampaikan pada siang hari. Nah, jadi semacam tanda petik PR lah bagi peserta. Nah itu ada petugas yang memantau setiap saat sampai dengan jam 10 malam, masing-masing satu kelas itu satu orang. Ada petugas yang memantau, saudara-saudara, satu angkatan itu satu orang nanti yang memantau. Siapa yang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan,
siapa yang belum. Nah, ini laporan ini selalu dibuat dan disampaikan kepada kami. Artinya, sebagaimana pesan Pak Kaban tadi, jangan sampai kita berleha-leha. Artinya kita santai saja, tetap sampai dengan tugas-tugas yang diberikan tidak kita patuhi, tidak kita kerjakan. Ini juga mempengaruhi nilai saudara-saudara. Jadi dalam pelaksanaan latsar ini juga ada nilainya, ada standarnya. Barang siapa yang nanti nilainya tidak sampai dengan grade, tidak memenuhi standar, kemungkinan ya kalau masih diberi remedi, ya masih untung. Kalau misalnya langsung dinyatakan gugur, nah itu ya wallahu alam sudah nasib ya. Sekali lagi, ini perjuangan yang ibarat dalam suatu pertandingan, ini puncak akhirnya. Apakah kita akan memenangkan kompetisi ini, atau kita akan menerima hasil yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, kebugaran fisik, kesehatan badan itu betul-betul dijaga, terutama di awal ya, sekitar 25 hari itu kalau tidak salah, itu yang full, yang saya katakan tadi sampai dengan jam 21.30 malam. Artinya berjuanglah di situ, berjuang dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah kembali kerja praktek aktualisasi, itu insya Allah sudah ringan. Artinya seperti kerja kita sehari-hari, tetapi juga jangan terlena. Karena di dalam masa kita ditugaskan kembali ke tempat kerja kita, itu tetap ada tugas-tugas yang diberikan. Di antaranya adalah menyusun kerangka aktualisasi itu, menyelesaikan tugas-tugas penulisan aktualisasi tersebut. Jadi, teman-teman sekalian harus menentukan target. Pada saat nanti kita kembali bekerja, praktek di tempat kerja masing-masing, itu tentukan target. Sekian hari saya sudah harus menyelesaikan bab ini, sekian hari saya sudah harus merampungkan bab berikutnya, seperti itu. Kemudian, ada hal-hal yang misalnya seperti yang disampaikan tadi itu ya menjadi kendala lah. Menjadi kendala, itu jangan sungkan-sungkan kita bertanya. Tanyakan kepada WI, tanyakan kepada pembimbing, ini maksudnya apa? Kira-kira kalau seperti ini cocok apa tidak? Ada yang perlu direvisi apa tidak? Aktif ya. Jadi teman-teman itu harus aktif. Itu untuk kesuksesan teman-teman sendiri. Jangan pasif. Sekali lagi pesan saya, aktif, jangan malu. Jadi WI itu, pembimbing itu ditemanin. Bukan mereka itu sebagai momok yang menakutkan, tidak. Apa saja yang mereka sampaikan, usahakan dipahami, kemudian apa-apa tugas yang diberikan untuk kita kerjakan. Seperti itu. Pesan yang berikutnya adalah masalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi hadir, usahakan tepat waktu, absensi setiap hari, itu ada jamnya, jangan sampai terlambat. Kemudian pakaian. Pakaian sesuai dengan instruksi, kalau misalnya diminta baju putih, kemeja putih lengan panjang, bawahan hitam, pakai dasi hitam, terus mengenakan ikat pinggang, papan nama, ya emblem Korpri seperti ini, simbol Korpri, itu harus tetap digunakan. Itu ada nilainya. Jangan dianggap, ini kan Zoom meeting juga, nggak dilihat juga saya pakai papan nama apa tidak. Itu tetap ada nilainya. Jadi pihak penyelenggara itu sudah membentuk satu tim yang mengawasin masing-masing perorangan seperti itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah awal nanti atau biasanya dalam perjalanan rekan-rekan itu diminta untuk mengisi biodata.
Nah, sekali lagi saya sampaikan, biodata ini harus diisi yang sesuai dengan apa yang saudara miliki di SKCPNS. Karena ada yang menganggap, ini kan biasa saja. Nah, nanti pada saat sertifikat latsar nanti diterbitkan, nah itu harus sama persis isiannya dengan yang ada di SKCPNS. Seperti itu ya. Nah, kalau ada berbeda, akan terkendala di dalam pengangkatan saudara menjadi PNS penuh 100%. Sekali lagi, biodata istilahnya diisi betul-betul teliti sesuai dengan SKCPNS. Untuk pakaian tadi, pakaian dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam, pakai sabuk, karena ada momennya nanti teman-teman disuruh berdiri. Suruh berdiri, wah ternyata bawahnya pakai celana pendek, pakai sarung, wah kacau ini. Seperti iklan di TV ya. Jadi pakaian dimasukkan, kan nanti juga ada jam istirahat, ada jam break, ada breaknya, ada waktu makan. Nah, seperti itu arahan-arahannya. Kemudian titik lokasi tadi yang saya pesankan, pilihlah titik lokasi yang betul-betul mendukung, sinyalnya terkoneksi dengan baik, karena itu akan menentukan teman-teman di dalam menangkap, menyimak materi-materi yang diberikan. Terkait dengan titik lokasi, itu kalaupun di rumah, pilihlah tempat yang sekiranya bagi yang misalnya memiliki anak kecil, anak bayi, itu jangan sampai ada hilir mudik di depan kameranya nanti ya. Nanti akan ditegur sama penyaji materi WI, seperti itu. Atau juga jangan yang tempat yang bising. Misalnya lagi rehab rumah atau tetangga ada rehab rumah, atau kamarnya dipilih yang di pinggir jalan, itu akan mengganggu nanti pada saat ada kendaraan lewat atau ada suara mesin. Saya yakin teman-teman tidak akan dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan, seperti itu. Kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar, oleh panitia itu usahakan segera dikerjakan. Ibarat kata, lebih cepat, lebih bagus. Seperti itu ya, karena pada saat nanti saudara sudah menyetorkan tugas, itu nanti tim yang mengawasin akan mencontreng. Artinya, si A, angkatan 20 misalnya, atau angkatan 21, sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, akan diberi contrengan biru atau hijau. Nah, kalau kita lalai, itu nanti terekap pada saat jamnya sudah habis, kita dianggap tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian, pas foto. Pas foto ukuran 4x6, pakai hem, baju putih, terus pakai dasi dengan background yang merah. Jadi, di balik pas foto nanti dituliskan namanya ya. Namanya jangan pakai pulpen yang tintanya apa itu istilahnya? Melebar. Jadi pakai pulpen yang tintanya paten saja. Jadi kita bisa membacanya. Ini nanti semua kami kirimkan ke BPSDM provinsi, bukan untuk kami. Termasuk kelengkapan persyaratan yang diminta, yang dikasih ditaruh di map, baik map merah maupun map biru, itu harus segera disampaikan paling lambat itu sebelum pembukaan latsar, sebelum tanggal 18. Berarti antara tanggal 15, 16, dan 17. Nah, itu disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Pasir. Nanti kami akan menyampaikannya ke BPSDM Provinsi Kaltim.
Nah, dalam penyampaian dokumen yang diminta itu tidak perlu satu orang satu, tidak perlu. Karena kami dilarang menerima banyak orang, dilarang bertemu banyak orang dalam kondisi pandemik seperti ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, itu kalau bisa perwakilan satu orang membawa 10 dokumen, atau kalau lebih bagus lagi. Nah, nanti dokumen-dokumen ini akan kami checklist, siapa yang lengkap, siapa yang belum. Bagi yang belum akan kami sampaikan melalui sarana ini, ya, kami sampaikan atau kami chat ke pribadi yang bersangkutan. Sekali lagi, saya harap teman-teman ini aktif ya, karena permasalahan di dalam kita daring ini adalah keaktifan peserta. Jadi begitu ada kendala-kendala cepat diantisipasi, begitu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang ingin disampaikan cepat disampaikan. Kemudian terkait mentor. Nah, mentor ini tidak bisa ditawar. Mentor adalah atasan langsung di tempat saudara bekerja. Bagi seorang guru, itu mentornya adalah kepala sekolah. Bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ditempatkan di puskesmas, itu mentornya adalah pimpinan puskesmas. Nah, mohon maaf, apabila saudara sudah ada feel nih, ada perasaan, wah, mentor saya ini kan, mohon maaf ya, misalnya udah tua, terus lelet, gaptek, seperti itu. Nah, ini segera bersurat ke kepala dinas, tapi jangan juga melangkahin beliau, artinya izin dengan beliau. Kan ada juga nanti orang yang tersinggung. Nah, izin baik-baik, Pak, kayaknya saya harus bersurat ke kepala dinas untuk memohon beliau menunjuk siapa yang beliau tunjuk menjadi mentor saya. Seperti itu ya. Kan ini kan kepala sekolah juga kan belum tahu kalau mereka itu harus sebagai mentor. Artinya dari kita lah yang sudah mengantisipasi hal-hal yang sekiranya nanti bisa menghambat kita. Walaupun nanti di dalam seminar, baik itu seminar awal maupun seminar akhir, sang mentor cuman berkata-kata, cuman menyampaikan seperti ini, artinya dia tidak mengutak-utik laptop ya, itu kan nanti yang peserta yang memegang laptopnya. Tetapi maksud saya, kadang penguji dan WI itu ada pertanyaan-pertanyaan yang yang sifatnya itu detail, yang sifatnya mengorek informasi-informasi. Nah, disinilah kita perlu mengantisipasi penunjukan mentor tersebut. Artinya nyambung antara aktualisasi rekan-rekan ini dengan si mentor. Nah, disinilah ilmu komunikasi yang perlu dibutuhkan. Cara kita berkomunikasi seperti apa, sehingga si mentor juga paham dengan makalah aktualisasi yang kita buat. Jangan sampai nanti ditanya, wah, nggak tahu saya itu, bilangnya. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Karena si mentor itu pemberian penilaian dari mentor itu sangat menentukan daripada hasil aktualisasi yang rekan-rekan kerjakan. Di mana mentor itu harus memberi nilai atau saudara harus mendapatkan nilai dari mentor itu di atas 85. Kenapa? Karena WI dan penguji atau pembimbing itu belum tentu memberikan nilai tinggi. Bisa saja mereka memberikan nilai atau apalagi misalnya peserta yang di bawah WI tersebut, di bawah bimbingan mereka kemarin itu tidak aktif. Wah, ini kan dia juga tidak aktif, seperti itu.
Saya kasih nilai aja 65 seperti itu. Nah, ini membahayakan daripada nilai akhir saudara seperti itu. Nah, makanya itu jalin komunikasi. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, WI itu diajak berdialog, diajak berkomunikasi. Jadi mereka merasa dihargai. Jangan membantah kepada WI. Artinya teknis kita, kalau kita misalnya mempunyai ide atau mempunyai saran atau mempunyai argumen, bagaimana teknis kita menyampaikannya kepada WI. Artinya cara kita jangan sampai seolah-olah membantah dia. Ya namanya WI mungkin ada saja yang karakternya tidak mau dibantah oleh peserta. Apalagi, kamu kan baru prajab, saya kan sudah sekian tahun nih jadi WI. Nah, itu karakter ya, oknum, saya sampaikan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ada seperti itu. Jadi ditemanin WI itu, diajak istilahnya berdialog, diajak berdiskusi, kita sangat menghargai, ucapkan terima kasih, dan lain sebagainya seperti itu ya, cara mengambil hati seorang WI. Mungkin sebagian ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk tingkat kehadiran saya ralat ya, yang bilang kepala tadi itu 90% itu saya ralat. Jadi pada saat teman-teman nanti yang 25 hari awal dan 3 hari terakhir pada saat seminar akhir, itu cuman boleh izin 2 hari ya. Cuman boleh istilahnya tidak hadir 2 hari itu dengan izin gitu loh. Dengan izin yang resmi dari pihak panitia, dari penyelenggara. Kalau bolos ya lain nilainya ya. Seperti itu. Jadi tingkat kehadiran itu 98%. 98% itu di mana-mana, baik PIM 2 ataupun Prajab sama. Baik PIM maupun Prajab itu sama. Tingkat kehadiran harus mencapai 98%. Jadi sekarang tidak ada lagi yang seperti dulu enak-enak aja, bolos dan lain sebagainya. Karena teman-teman ini, itu tadi, inilah perjuangan yang terberat, kalau bisa saya katakan terberat ya, untuk memulai karir teman-teman. Karena pada saat, mohon maaf, bagi yang dinyatakan tidak lulus, itu akan dianulir ya, akan dianulir dan diberhentikan dari CPNS. Boro-boro diangkat menjadi PNS, seperti itu. Mungkin sebagian ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang nanti teman-teman aktif pada saat Zoom meeting, itu teman-teman akan dibebas tugaskan dari tugas sehari-hari. Nah, nanti setelah kembali lagi praktek kerja di tempat masing-masing itu boleh. Ya, jangan juga beranggapan, wah saya masih dalam masa latsar nih, jadi tidak boleh diperintah-perintah. Tidak. Pada saat nanti saudara sudah tidak di pertemuan secara Zoom meeting, praktek di tempat kerja masing-masing, itu sudah boleh mendapatkan instruksi, sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sebagaimana biasanya ya, lazimnya yang sebelumnya. Nah, seperti ini dulu, mungkin kita lanjutkan kalau dari teman-teman ada tanya-jawab. Apresiasi dan juga di Tanjung Harapan sebagian besar hadir semua. Iya. Di Tanjung Harapan itu semua. Iya. Nah, ini hasil kami checklist absensinya dari tim itu mengapresiasi teman-teman di Tanjung Harapan 100% hadir semua ya. Luar biasa Tanjung Harapan. Jadi itu tadi antisipasi di mana titik koneksi kita bisa lancar, disitulah kita mengikuti Zoom meeting ini selama yang kurang lebih 25 hari tersebut. Ya, seperti itu. Tuh. Iya, Pak. Ya, Muara Samu juga ini, full, hadir. Terima kasih teman-teman Tanjung Harapan dan Muara Samu. Pasir Blengkong? Ya, Pasir Blengkong juga. Oke. Kita ke dialog aja ya, santai aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan di unmute kalau ada yang mau bertanya.
Buka aja. Sebentar, bisa dibuka sendiri? Ya, bisa dibuka sendiri. Yang ingin bertanya silahkan. Silakan kalau mau di-unmute. Udah lah, itu untuk nge-mute Mas. Dia bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri kan? Bisa buka sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada Pak. Ya. Satu-satu ya, sebutkan namanya sama asal SKPD-nya ya, biar enak kita tracking. Silakan, satu-satu. Dibuka pula ya Mas ya. Ya, saya Ahmad Gunawan. Tanjung Aru nih. Halo. Ya. Ya, saya Ahmad Gunawan dari SMP Negeri 4 Tanjung Harapan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oh iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Yang pertama tentang fotokopi yang diminta. Di sini ada fotokopi SK CPNS, ada SPMT. Apakah yang diminta itu yang legalisir? Kemudian yang kedua, ada format surat pernyataan. Apakah ada format satu yang harus kita ikuti atau menurut versi kita masing-masing? Kemudian yang ketiga tentang e-presensi, Pak. Kan mulai berlakunya e-presensi itu tanggal 1 April. Apakah nanti pada saat kita latsar itu juga harus e-presensi atau tidak usah e-presensi atau seperti apa? Mungkin hanya itu yang saya tanya. Terima kasih. Ya. Terkait fotokopi, itu yang diminta yang legal. Yang legalis. Terus format surat pernyataan. Format surat pernyataan sedang kami siapkan draftnya. Jadi nanti kami share di grup ya. Kami sampaikan di grup untuk format surat pernyataan, baik itu surat tugas dari pimpinan maupun surat pernyataan yang bermaterai ya maksudnya. Bermaterai 10.000 seperti itu. Kemudian e-presensi. Jadi Mas, yang namanya kita mendapatkan surat tugas, itu artinya kita dibebaskan dari tugas-tugas lain. Jadi e-presensi tidak perlu, dasarnya nanti adalah surat tugas yang nanti kami share di grup juga, formatnya seperti apa. Pada tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal sekian, itu saudara dibebas tugaskan dari tugas sehari-hari, full untuk mengikuti latsar ini. Jadi tidak perlu e-presensi. Nah beda nanti kalau saudara dikembalikan praktek kerja aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Nah itu dibutuhkan justru e-presensi itu. Kadang diminta nanti oleh panitia pelaksana bukti kehadiran saudara dalam penugasan di tempat kerja masing-masing itu ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya Pak, sangat jelas. Ya, oke. Yang lain? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Novia Sulistiani dari SD 008 Muara Sambung. Yang ingin saya tanyakan tuh poin tentang pas foto, Pak. Nah, di situ kan tadi dikatakan harus menggunakan dasi. Nah, bagaimana kita yang menggunakan jilbab syar'i dan jilbab panjang? Nah, dasinya itu kan nggak bisa kelihatan. Bahkan kemarin waktu foto bed nama aja, baju kita itu nggak kelihatan, Pak. Hanya jilbabnya saja. Jadi, mohon penjelasannya, Pak, untuk terkait foto itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengecualian ya. Pengecualian bagi mereka yang mengenakan hijab. Jadi, tidak perlu pakai dasi. Ya, cukup hijabnya saja. Hijabnya hitam ya, Bu ya? Oh, oke. Ya, Pak.
mengerti? Iya, mengerti Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Pak, mohon izin Pak. Siap. Wah, dalam mobil ini. Ya, Ah, masih di perjalanan. siap. Ya, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, siap. Dari mana? Ini Pak, kami dari SMP 13 Tanah Grogot Pak. Nah, nama saya Sumarno dari SMP 13 Tanah Grogot. Ini Pak, di sekolahan kami terkendala Pak, karena sampai sekarang kepala sekolah kami belum ada Pak pengganti. Karena di awal Februari kemarin meninggal. Dan sampai sekarang belum ada PLT. Jadi kira-kira nanti mentor kami, kebetulan kami berdua Pak CPNS di SMP 13. Nah itu tidak ada Pak sampai sekarang kepala sekolahnya. Jadi mentornya kira-kira siapa Pak? Siap. Itu Oke, ya. terima kasih Pak, gitu aja. Oke. Jadi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti apa yang saya arahkan tadi itu tersampaikan ya. Artinya teman-teman sudah bisa mengantisipasi. Jadi dari sekarang, kalau perlu besok, Bapak sudah bersurat ke Disdik, artinya mohon daripada Kadisdik untuk menetapkan mentor bagi saudara ya. Berdua, sebutin aja berdua itu atas nama siapa SD sekian dan atas nama siapa SD sekian. Biasanya yang saya tahu tuh Ibu Erni biasanya yang ditunjuk jadi mentor itu. Tapi tergantung kepala ya, tergantung Kadisdik. Nah, seperti itu. Bagus, terima kasih. Ya Pak, siap-siap. Lanjut. Saya Pak. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sujarwanti dari SDN 024 Pasir Belengkong, Pak. Jarwanti. Ya. Kedengaran ya? Ya, izin bertanya, Pak. Siap. Lanjut. Kan saya lihat jadwal yang sudah dibagikan di grup itu untuk istirahat hanya 15 menit. Apakah waktu 15 menit itu cukup mumpuni untuk melakukan ibadah sholat dan makan siang? Atau misalkan semisal seperti saya, Pak, kan ibu menyusui, apakah ada toleransi waktu tambahan 5 atau 10 menit untuk menyusui anak saya? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Siap. Nah, jadi begini, Pemkab Pasir, BKPSDM Kabupaten Pasir itu sifatnya memfasilitasi. Adapun pelaksanaan Latsar ini sepenuhnya berada di BPSDM Prop Kaltim ya. Jadi saya rasa itu fleksibel. Nanti setelah kelas berjalan, ya kan, kelas berjalan, nanti sebelum WI-nya break, ngasih kode-kode untuk break, itu biasanya dari peserta boleh bertanya atau ngusul, ya. Jadi seperti itu. Jadi fleksibel aja, Bu. Dan juga saya rasa nanti teknis absensinya juga, kalau Ibu sudah lapor lebih dulu, kalau Ibu itu seorang mempunyai bayi yang Ibu menyusui, perlu disusui, mungkin bisa diberikan, mungkin bisa diberikan toleransi 5 menit seperti itu, ya. Tapi nanti lapor ke panitia, ya Bu ya. Nanti ada panitianya, ada yang bertugas di sana. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Mohon maaf Pak. Ya. Lanjut lah. Ini kaitannya yang tadi Pak, masalah ke dinas, itu apakah kita cuman mengirim surat atau kita cukup mendatangi Bu Erni aja Pak untuk meminta mentornya itu? Terserah. Ya, kalau misalnya lebih mudah datangin seperti itu. Tapi saya rasa dari pihak-pihak nanti akan mempertanyakan saudara berbakti SD 13 kok mentornya orang politik. Nah, jadi secara administrasi surat itu juga nanti diperlukan. Surat dari
sementara seperti itu. Oke. Jadi secara lisan temuin dulu Bu Erni, tetap dibikin. Oke, ya lanjut yang lain. Mohon izin bertanya Bapak. Boleh. Ya, saya Haryono dari SDN 008 Muara Samu, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini yang pertama mau lanjut tentang presensi tadi. Jadi yang saya tangkap, jadi untuk di awal nanti kan kita ada pertemuan kelas di Zoom. Kemudian itu presensi tidak diperlukan. Cuma nanti pada saat penugasan di tempat tugas masing-masing itu presensi tetap berjalan seperti itu Bapak ya. Yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan ini mengantisipasi Pak. Saya kan guru agama di SDN 008 Muara Samu. Yang notabene di sana tidak ada murid yang beragama Islam Pak. Terkait dengan tugas pokok saya ini Pak, saya nanti kan penugasannya nanti di sekolah masing-masing, dikembalikan di sekolah masing-masing. Nah, itu nanti otomatis kalau saya di sana nanti tidak melaksanakan agama Islam seperti itu, Pak. Bagaimana solusinya seperti itu? Barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait presensi sudah jelas ya. Jadi nanti pada saat penugasan praktek itu tetap melakukan presensi. Nah, permasalahan Bapak ini juga sebenarnya pernah saya bincang-bincang dengan Bu Erni. Kalau nggak salah waktu itu di Jogja, kalau nggak salah saya bareng sama Bu Erni. Jadi ya mohon maaf kalau kami dari BPSDM atau nanti dari BPSDM Provinsi Kaltim atau dari kami BKPSDM Kabupaten Pasir, kayaknya domainnya ini memang kembali ke Bu Erni deh. Ya coba Bapak artinya diskusi dulu, koordinasi dulu dengan Bu Erni. Bagaimana ini Bu, gitu kan, saya memasukin Prajab. Kalau yang pada saat, ya tidak juga sih saya katakan tidak ada masalah, tidak. Artinya tetap masalah ini, tetap masalah. Saya juga tidak bisa menarik ke belakang, bagaimana ceritanya sampai Bapak ini kok kena formasi DSD yang tidak ada siswanya yang Muslim seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya harap Bapak coba konsul dulu ke Ibu Erni, nanti sambil nanti pada saat pembelajaran berlangsung, kalau misalnya ada momen Bapak untuk bisa menanyakan ini kan nanti kan menjelang penetapan judul dan lain sebagainya itu kan pasti ada nih dialog-dialog. Pasti ada tanya jawab dengan WI, dengan panitia. Nah, coba disampaikan. Jadi ini harus kita antisipasi lebih dini. Lebih dini, jangan sampai nanti sudah hari hanya ternyata tidak diakuin kan seperti itu. Jadi saya rasa langkah awal Bapak ke Ibu Erni dulu ya. Langkah awal ke Ibu Erni dulu. Bagaimana arahan-arahan beliau, apakah dari arahan itu bisa Bapak penuhin, dilaksanakan, nanti ya. Oke, makasih. Izin Pak, bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suparman Pak. Siap. Instansi SD Negeri 007 Tanjung Harapan. Mau bertanya berkaitan dengan persiapan peserta, kelengkapan persyaratan. Ada beberapa catatan Pak yang tidak dijelaskan secara per poin-poinnya Pak. Jadi saya langsung aja Pak. Oke. Mungkin poin E nanti Pak setelah saya tanyakan dulu. Mulai dari poin H Pak. Nah, surat penugasan dari pejabat pembina atau pimpinan instansi ini, apakah kami guru ini dari kepala dinas, apakah dari kepala sekolah? Itu yang pertama Pak. Terus poin yang I, fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT,
yang ditandatangani oleh pejabat pembina itu apakah dilegalisir juga Pak seperti SK CPNS tadi? Apakah cuma satu fotokopinya itu Pak? Selanjutnya yang K, surat keterangan kesehatan dari dokter yang berwenang, apakah kami bisa mendapatkan atau KIR ini dari puskesmas yang terdekat? Walaupun kami dari Tanjung Harapan, tapi kami di Tanah Grogot puskesmasnya. Apakah itu bisa? Nah itu Pak. Dan terakhir yang poin E. Nah kami begini Pak. Bagaimana yang kami tidak punya laptop Pak? Bagaimana solusinya? Terus itu tolong kami diberikan kejelasan masalah anggaran. Tadi anggarannya yang kami tangkap itu hanya memang artinya pelaksanaan latsar. Mungkin bebannya ke panitia, tapi kepada peserta kami tidak dijelaskan berapa kepada kami yang akan diberikan anggaran baik untuk membantu untuk internet, terus itu apakah memang ada pengadaan laptop, apakah peminjaman atau penyewaan, kami tolong Pak artinya diberikan gambaran karena anggap aja kami tidak punya laptop Pak karena di sini ditekankan punya laptop. Nah, terus itu apa saja hak kami di dalam anggaran itu mungkin disampaikan, nanti mungkin bisa lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari saya pribadi, mungkin dari teman Pak. Itu saja dulu Pak Haji Chandra, terima kasih. Baik, sebenarnya A dan I sudah saya jelaskan. Artinya surat tugas itu dari kepala dinas, bukan dari kepala sekolah ya. Dari kepala dinas, ya. Itu boleh kolektif. Boleh kolektif, misalnya berapa orang dalam satu surat tugas. Kemudian SPMT itu harus legalisir. Legalisir. Surat keterangan dokter dari puskesmas itu boleh dari mana saja, selama yang tanda tangan adalah dokter pemerintah, dalam artian sudah memiliki nomor induk pegawai. Nah, yang poin E, ini yang saya tidak bisa jawab. Kalau laptop, bagaimana ya? Karena ini juga artinya kebijakan ini memang secara nasional. Artinya dalam masa pandemi seperti ini, tidak ada bentuk-bentuk diklat maupun pelatihan dan lain sebagainya yang pertemuan dalam ruangan. Itulah coba saudara, teman-teman sekalian, berupaya pinjam atau sewa, ada enggak? Enggak, sewa di tempat, sewa di laptop di grup. Ya takutnya ini kan dia ada file-file apa dan sebagainya. Nah, memang langsung kalau dari HP bisa, cuman pada saat nanti ada tugas-tugas modul yang dikirim, itu saya rasa beban HP tidak akan mampu ya, tidak akan mampu. Kecuali saudara istilahnya ada teman lain yang jaraknya dekat, yang punya laptop, yang satu kelas, jadi tugas-tugasnya bisa saudara unduh, saudara minta dari yang teman yang punya laptop tersebut, tetapi pada saat pembelajaran, saudara bisa menggunakan HP yang mendukung ya, jadi ada headsetnya, ada kameranya, dan lain sebagainya. Back screen apa? Oh, ya. Jadi itu. Kemudian anggaran. Di awal paling pertama nih malah saya sampaikan anggaran. Jadi anggaran ini jauh hari sebelumnya sudah kita bahas, itu sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November. Jadi kita, itu pun tidak sembarangan, artinya kami juga sudah mendapatkan list dari BPSDM Prof. Kaltim, bahwa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasir dalam pelaksanaan latsar secara daring ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, di situ kami sudah memanggil inspektorat, terus terang kami sudah istilahnya merapatkan permasalahan ini. Yang cuma dibolehkan itu adalah pengadaan data, paket data,
untuk masing-masing peserta. Nah, sedangkan kalau yang untuk pemerintah daerah Kabupaten Pasir ya. Kalau masalah seragam olahraga itu dari BPSDM Prop Kaltim. Nah, jadi cuma 2 poin itu yang diperkenankan untuk dimasukkan dalam anggaran. Teman-teman patut bersyukur, sekali lagi saya sampaikan patut bersyukur, artinya ada daerah lain yang memang tidak dianggarkan masalah paket data ini, itu langsung dari BPSDM sendiri, termasuk Samarinda. Samarinda itu tidak diberi, kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa di sana itu titik-titiknya sudah terkonek semua. Nah, seperti itu, kan kantornya canggih, apa segala macam, jadi kalau misalnya tidak seperti kita, yang daerah-daerah yang tidak ada yang blank spot seperti itu. Nah, kalau Samarinda dianggap semuanya sudah mendukung, jadi mereka tidak menganggarkan masalah paket data. Nah, mungkin ini dulu sementara penjelasan dari saya. Lagi Pak, biar tidak abu-abu Pak, penjelasan pengadaan paket data mungkin bisa dijelaskan. Pengadaan kepada peserta itu apakah pemberian paket, apakah berupa uang tunai? Karena begini Pak, mungkin ini saran, karena kami, di antara kami ini menggunakan WiFi Pak. Karena ada teman itu mengatakan, kemarin diminta nomor, itu akan dimasukin paket data. Nah, bagaimana kalau penggunaan WiFi? Karena kita kalau pagi sampai malam Pak, otomatis menggunakan paket data banyak Pak. Dan juga kami ingin tahu nanti mungkin kalau ada informasinya, berapa anggarannya seperti itu yang sudah disiapkan. Ya, baik. Jadi begini, dalam pengkode rekeningan penganggaran itu tidak boleh 2 macam. Itu sudah hukum anggaran ya, undang-undang masalah penyusunan anggaran. Jadi itu harus seragam. Jadi hasil pertemuan kami dengan inspektorat itu adalah pengadaan paket data, bukan uang tunai. Nah, mungkin teman saya, Bang Akmal, bisa menjelaskan seperti apa teknisnya ya, Bang ya? Coba Bang. Oke, silakan Bang. Ya, jadi Mas, kan gini, kita kemarin kan sudah koordinasi dan ketemu dengan dari pihak inspektorat. Kalau kita yang WhatsApp dulu, waktu kita pengiriman peserta, itu kan kita berikan masing-masing peserta untuk uang harian, uang saku, karena kita mengirim. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini, kita kan sekarang berubah dari offline jadi online, otomatis semua Nah untuk setiap peserta kita menyamaratakan semua, baik mereka yang pakai WiFi atau nggak pakai WiFi, semua kita berikan paket data. Pemberian paket data ini kita lakukan dengan 2 tahap. Dengan 3 bulan ya hitungannya. Nah, sekitar 3 bulan ini kita kasihkan untuk 1,5 bulan dan 1,5 bulan. Masing-masing paket data ini hanya bisa digunakan untuk Zoom. Karena dari Telkomsel itu ada yang namanya paket langganan conference. Itu supportnya 30 hari. Nah, jadi masing-masing untuk 30 hari, nanti di satu bulan selebihnya nanti akan kita support lagi di akhir. Jadi untuk sementara nanti kita akan support untuk 2 bulan pertama. Begitu. Jadi kalau untuk sampai malam, karena jadwalnya sampai jam 21.30, tetap bisa kita cover pakai data tersebut. Makanya kita juga tadi pagi, dari jam 7:30 sampai jam 8:30 kan, di absensi online saya minta semuanya mengisi nomor telepon, takutnya dari panitia masih belum lengkap semua nomor teleponnya. Nah nanti dari nomor telepon itu, usahakan nomor telepon yang tadi pagi, Bapak-Bapak Ibu sekalian masukkan, inputkan, itu yang aktif ya, jangan sampai nggak aktif. Kemudian email yang saya minta juga aktif. Kemudian tadi juga pagi saya ada minta untuk ukuran baju training, karena nanti kita akan ada membagikan baju training ke setiap peserta. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi gini, saya meminta maklum dan banyak-banyak minta maaf. Di saat pandemi ini, support dana dari pusat, dari provinsi, turun ke kabupaten, turun ke BKPSDM itu sangat terbatas. Minim, karena pandemi COVID ini. Kita kan APBD sekian persen, karena ada COVID, jatuh.
Nah, otomatis berimbas dengan SKPD-SKPD yang turun ke kabupaten dan kota. Jadi ya semaksimal mungkin kami bisa bantu ya lewat tadi pengadaan support paket data, kemudian kita berikan baju training, kemudian juga nanti ada pembagian, insya Allah juga pembagian seminar kit, misalnya seperti flash disk buat Bapak Ibu dan sekalian. Nah, masalah tadi yang untuk laptop, jadi gini, setiap tugas yang dikerjakan itu setiap hari ada tugas. Nah, Bapak Ibu kan mengerjakan itu dengan pakai data tadi untuk browsing, mencari referensi-referensi dan sebagainya pakai laptop pengerjaannya. Kita rekomendasikan laptop ini kenapa? Kalau HP yang kami takutkan, Bapak Ibu sekalian kalau pakai untuk Zoom meeting, tiba-tiba ada yang nelpon, keganggu si WI ini dengan Bapak Ibu sekalian. Entah itu nanti terputus, atau bagaimana dan sebagainya. Nah, makanya disarankanlah dipakai laptop. Jadi mohon minta tolong, siapa tahu ada punya teman, saudara, atau siapa ya pacar lah, apalah gitu, bisa dipinjam lah gitu. Dipinjam dulu sementara nih, memperjuangkan nih masa depannya gitu. Jadi sekian, itu aja yang dari kami sampaikan. Apa ada lagi? Oke, jadi begini. Kita pertama mensyukurin dulu kita lolos sebagai CPNS, kemudian dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama sudah kepanggil untuk mengikuti latsar. Perlu juga teman-teman sampaikan sebagai pencerahan dari kami bahwa pada dasarnya kami pun tidak berkeinginan untuk pelaksanaan latsar ini secara daring, tetapi ketentuanlah yang memaksa kita sehingga wajib dilaksanakan secara daring dan tidak diperbolehkan pertemuan klasikal ya di dalam kelas. Dalam hal ini itu dipahamin sekali lagi bahwa BPSDM Kabupaten Pasir itu, BKPSDM Kabupaten Pasir itu sifatnya memfasilitasi. Nah, jadi kami itu membuat semacam perjanjian kerjasama, baik terhadap BPSDM Prof Kaltim, apa saja hak dan kewajiban kami, dan apa saja hak dan kewajiban daripada pihak BPSDM Kaltim. Nah, jadi di situ sudah diatur semua. Misalnya kayak seminar kit, terus baju training itu domainnya ada di provinsi. Nah, kita terserah bilangnya begitu, mau memberikan paket data atau tidak, karena di Samarinda sendiri tidak memberikan paket data. Nah, untuk itulah kami berkoordinasi dengan inspektorat, bagaimana caranya ini, akhirnya dari inspektorat menyarankan untuk tetap diberikan paket data kepada peserta. Nah, ini sudah satu hal yang perlu kita syukurin ya, seperti itu. Jadi bagaimana ya? Mau dibilang enak ya tidak enak, mau dibilang tidak enak ya kita tetap harus bersyukur seperti itu ya. Nah, oke. Pak. Ya. Tadi kan kami hanya bertanya, kami juga berusaha Pak. Kami sudah tahu jawabannya, kami berusaha untuk saat ini memang ada pengadaan laptop seperti itu. Cuma kami kan ingin menanyakan dulu, apakah memang ada, siapa tahu tidak terjelas. Nah ini Pak, kami kan baru tahu Pak, nomor HP-nya itu ternyata untuk menganu paket. Nah, mohon Pak nanti dipermudah kami minta mungkin secara finalnya nomor HP-nya yang terakhir Pak untuk paket data. Kalau otomatis saya pribadi, nomor itu akan saya ganti Pak ke nomor sebelahnya. Karena takutnya nomor yang saya isi paket itu ditelepon orang pada saat nanti hilang Pak sinyalnya kalau ditelepon Pak. Jadi yang satunya saya pakai karena alhamdulillah artinya saya ada 2 HP, itu memang saya pergunakan satu untuk kegiatan ini, satu untuk memang artinya untuk informasi. Jadi mungkin nanti secara finalisasi ada lagi Pak, list untuk nomor HP yang memang ada paket. Mohon Pak dari kami Pak, karena kami baru tahu tujuannya nomor HP. Ya. Betul ini, clear jadinya. Oke, lanjut yang lain. Bertanya. Dari mana Bu? Dari SDN 017 Longkali. Nama?
Suratul Munawarah. Kenapa, Bu? Ini saya kan mengadakan acara akad nikah dan pernikahan pada tanggal 20 Maret. Nah, dan semuanya itu sudah saya booking, sudah saya DP juga, Pak. Jadi ibaratnya tidak bisa ditunda lagi tanggal 20 itu. Jadi apakah saya bisa izin atau bagaimana, Pak? Siap, itu aja. Ya. Kami diundang apa enggak? Kalau enggak diundang, izinin lah. Datang Pak kalau bisa. Paknya bisa datang. Ya, baik gini Bu. Alhamdulillah permasalahan ini sudah saya tanyakan kepada pihak penyelenggara. Sebagaimana awal yang saya sampaikan tadi itu, bahwa dalam pelaksanaan pertemuan melalui Zoom meeting ini, peserta boleh diberikan izin maksimal 2 hari. 2 hari ya, maksimal 2 hari. Jadi jangan sampai nanti ibu setelah izin menikah, izin lagi nanti bulan madu, waduh, kacau ini, paksa mundur aja. Jadi cukup ya, 2 hari cukup. Jadi nanti disampaikan saja kepada panitia, termasuk bukti undangannya ya Bu ya. Bukti undangannya disampaikan supaya panitia nanti juga istilahnya tingkat kepercayaannya tinggi gitu, dan Ibu bisa mendapatkan izin. Seperti itu Bu. Cukup? Ya Pak. Ya. Cukup Pak, saya izinnya cuma 1 hari kok Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lain? Pak, saya mau bertanya. Pak. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rinta Dwi Marnasasi. Saya dari SDN 009 Muara Samu. Saya mau bertanya nih Pak. Beberapa saat yang lalu ada yang share tentang penjadwalan vaksin COVID-19. Nah, bagaimana itu Pak ya? Istilah kami sudah ada jadwalnya untuk suntik vaksin ini. Siap. Itu aja Pak. Itu aja? Iya. Oke. Ya, itu juga salah satu program pemerintah di mana sangat ditekankan ya, sangat ditekankan bagi garda terdepan, baik itu tenaga kesehatan maupun pelayan masyarakat, PNS dan sebagainya untuk divaksin. Izin aja Bu, izin. Sebagaimana yang tadi itu mau melaksanakan pernikahan, sampaikan ya, sampaikan bukti surat izin vaksin, pemanggilan vaksin tersebut ya. Nah, oke, saya doakan semoga tidak ada efek apa-apa. Karena saya pusing vaksin. Alhamdulillah Pak, vaksin pertama kemarin tidak ada masalah, tinggal vaksin kedua aja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Dari mana siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama? Saya Ari Prastia Widiana dari SDN 031 Longkali, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika nanti pelaksanaan latsar atau mungkin pada tanggal aktualisasi, bagaimana ketika ada proses melahirkan, Pak? Sudah, itu aja. Iya, Pak. Soalnya kan nggak mungkin 2 hari kayaknya, Pak. Nah, ini sudah juga saya tanyakan kemarin. Pak, berarti yang sempat ngechat itu ya? Iya. Ya, jadi bagaimana ya dari pelan-pelan dengan izin selama 2 hari. Ini perkiraannya normal ya? Perkiraan persalinannya normal? Iya. Alhamdulillah. Kalau normal, saya bisa deh ngikutin. Jadi begini Mbak, artinya
mungkin pada saat izinnya sudah habis, ini mungkin ya, Mbak perlunya mungkin absen dulu, terus ikutin sebentar, misalnya ada WI-nya, baru angkat tangan izin, sampaikan izin ke panitia bahwa saya butuh ini, seperti itu ya, karena habis persalinan. Saya rasa pihak materi juga, saya rasa sih tidak keberatan selama Ibu bisa menyimak dengan baik apa-apa yang disampaikan di dalam kelas tersebut ya, seperti itu mungkin. Bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Terima kasih. Ya. Lanjut. Assalamualaikum. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Fadil Zulparmani Pak, dari UPTD Puskesmas Longkali. UPTD Puskesmas Longkali. Nah, saya ingin bertanya mengenai ketika pelaksanaan latsar nanti, apabila terjadi kendala teknis, bahkan hingga kerusakan dari device yang kita gunakan, maka itu seperti apa Pak? Karena kita juga nggak tahu pada saat mungkin sebulan berlangsung atau karena laptop atau device kita nggak diistirahat, mungkin terjadi keeroran, bahkan kerusakan, itu bagaimana Pak? Apakah kita nanti bisa mengkonfirmasi terhadap panitia atau bagaimana? Ya, kasus ini ada disampaikan oleh dari BPSDM Prof. Kaltim seperti di Mahulu kemarin Kutai Barat. Di Mahulu. Jadi sama ya Mas ya? Sama. Jadi toleransi itu cuma 2 hari. Jadi orang yang dari Mahulu itu, begitu dia merasa ada gangguan jaringan, dia langsung migrasi ke Samarinda. Mencari tempat yang aman, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, seperti yang melahirkan tadi, mohon maaf, informasi yang kami dapatkan itu cuma ditoleransi selama 2 hari. Ya, seperti itu. Jadi kita mengantisipasi lah seperti apa. Ini demi masa depan kita loh. Demi teman-teman bisa diangkat menjadi PNS sepenuhnya. Ya, oke. Ya, makasih. Yang berapa? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohmatus Soleha dari SD 013 Batu Sopang. Kondisi saat ini kan saya sedang hamil anak pertama dan kemungkinan hari perkiraan itu akhir bulan ini sampai awal bulan 4. Jadi itu kan masih di kelas Zoom online, Kak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi tentang melahirkan, berarti izinnya dapat 2 hari ya, Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan status cuti melahirkan saya? Misalkan nanti sudah melahirkan, kemudian itu di kelas aktualisasi, begitu Pak. Dan yang ketiga, ini kan saya ada di mana, di Grogot. Kemudian jika dibolehkan, bolehkah mengikuti kelas Zoom meeting ini dari luar kota? Kayak saya pulang ke orang tua saya, jadi supaya mempermudah saya jika melahirkan saat kelas Zoom meeting, ada yang memegang bayi saya gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Pertama masalah persalinan tadi ya, persalinan tadi sama dengan teman yang sebelumnya. Jadi diberikan izin 2 hari dulu, nanti ya kalau saya ya, sekali lagi ini pendapat saya, setelah izinnya habis, ikutin kelas seperti biasa, absen dulu, nah nanti pada saat pembelajaran berjalan, acungkan tangan, minta izin kepada WI kalau memang perlu istirahat, seperti itu. Nah, terus terkait cuti, nah kalau cuti ini saya nggak bisa jawab apakah, karena bukan kewenangan saya ya, bukan domainnya ada di tempat saya. Intinya begini, intinya kita utamakan dulu latsar ini. Kenapa? Pertama, latsar ini sangat menentukan kita berhasil seterusnya untuk menjadi PNS atau tidak, itu pertama. Yang kedua, dalam undang-undang
Latsar ini cuma boleh dilaksanakan dalam 1 tahun selama masa uji coba. Jadi pada saat nanti teman-teman, TMT-nya berapa kemarin? 1 Januari? Desember ya? Kalau Desember, sesuai Pak. SK, Desember. Desember. SK. Belum 12 ya. 1 Desember toh? Iya, Pak. 1 Desember. Ya, Desember, Pak. 20. Nah, berarti sampai dengan 30 November itu teman-teman harus sudah mempunyai sertifikat latsar seperti itu. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di grup, itu alasan untuk tidak mengikuti latsar itu cuma 3. Terjadi bencana alam, terus ditugaskan yang tugasnya tidak bisa digantikan. Terus yang ketiga itu tidak tersedia anggaran. Cuma 3 masalah ini yang perlu yang dapat kita beralasan kepada Kemenpan. Kita harus menyurat kepada Kemenpan loh. Begitu teman-teman tidak berhasil latsarnya. Jadi apalagi yang tidak lulus, saya sudah kalau yang tidak lulus. Jadi pelaksananya siapa? Pelaksananya yang kemudian ada pelaksanaan lain. Maka prosesnya kan kita harus mendaftar sekian bulan sebelumnya dan seterusnya. Belum tentu kita terpanggil. Jadi fokus dulu di latsar ini ya. Dalam artian mungkin ya cuti diabaikan dulu lah. Cuti diabaikan dulu. Nah nanti sambil konsultasi setelah selesai pelaksanaan latsar, apakah cutinya itu bisa ditarik kembali? Ya, kalau saya rasa sih bisa. Karena kan dengan surat tugas latsar yang dari kepala OPD nanti kan itu menyatakan bahwa saudara melaksanakan tugas. Berarti cutinya kan cuti itu kan bisa ditarik kembali seperti itu. Nah, kemudian untuk tempat ya sangat kami sarankan pilih tempat-tempat yang memang koneksinya bagus, terus tadi itu yang mati, yang tidak mengganggu, yang saya sampaikan tadi itu ada anak bayi, ada anak kecil, ada suara bising. Nah, jadi antisipasi ibu sudah betul. Artinya menemui ke rumah orang tua supaya nanti anak bayinya bisa dititipkan. Adapun nanti teknis di kelas, ibu sajalah yang istilahnya pandai-pandai istilahnya meminta perkenan daripada WI maupun pengajar maupun pemberi materi, misalnya pada saat jam menyusui. Saya rasa seperti itu ya Bu ya. Oke. Ya, yang lain. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak. Ya, penakes. Saya Nur Alfian Humayroh dari Puskesmas Tanjung Aru. Ini mau bertanya soal Pak, ini kita tetap mengisi SKP atau bagaimana? Kenapa? Untuk pengisian SKP, kami tetap mengisi SKP atau tidak? Kan diklat latsar ini kan nilainya tinggi nanti. Kan dia sertifikat latsar itu loh. Sertifikat latsar ini bahkan sebagai modal utama bagi teman-teman yang fungsional tertentu untuk diangkat menjadi pejabat fungsional. Berarti di deskripsi kegiatannya sedang melaksanakan latsar begitu saja? Betul, siap. Oh ya, itu aja Pak. Makasih Pak. Nah, ini nilainya tinggi nanti latsar ini. Dia cuma 2 tuh, SKCPNS sama latsar. Ya. Lanjut, yang lain. Saya Pak. Ya, dengan siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lili Pak, dari SMP 6 Kuaro. Gini Pak, saya mau tanya masalah kemarin Bapak ada share di grup Latsar PDF Pak, sekitar jam 3. Di situ poin 4 ada mengatakan begini Pak, setiap calon peserta melakukan registrasi online di tautan berikut. Di situ ada HTTP bla 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 bla. Itu apakah kita wajib isi itu sekarang atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Dari sekarang sudah boleh kata BPSDM Prof Kaltim. Sudah boleh. Saya kemarin coba-coba buka Pak, tapi nggak paham. Oh gitu. Iya.
Nanti mungkin kita ya. Karena kemarin saya diinformasikan sudah boleh daftar di situ registrasi. Seperti itu. Nanti dicoba lagi. Memang awal mereka bilang itu 1 hari sebelumnya, Bang. Iya. 1 hari sebelum. Tapi kemarin kok diinformasikan sudah bisa katanya begitu. Apakah informasi yang bisa yang tidak valid? Belum saya tanyakan. Nanti saya tanyakan kembali, Mali. Ada lagi? Bu Mada mau tanya itu, Pak. Mana? Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya. Ya. Nama? Nama Maesora. Maesora. Iya, dari SD 007 Tanjung Harapan, Pak. Yang ingin saya tanyakan kebetulan sama dengan teman kita yang tadi, Pak, masalah SKP. Di mana waktu kita rapat di SD 022 Tanah Grogot, waktu pengisian rencana SKP itu kan tidak dimasukkan tentang Latsar atau Diklat ini, Pak. Katanya tidak perlu dimasukkan ke situ gitu, ke SKP untuk direncana. Nah, bagaimana dengan realisasinya? Apakah tetap dimasukkan atau tidak gitu, Pak? Karena kemarin itu awalnya kita masukkan, tiba-tiba kata Bu Erni tidak usah karena ini poinnya sendiri nantinya katanya gitu. Mungkin ini perlu pencerahan buat kami karena yang kami masukkan yang sesuai untuk kami saja ada beberapa poin waktu itu. Nah, apabila itu tidak dimasukkan, apakah berpengaruh nantinya gitu? Mungkin itu Pak yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah Ibu Erni menyampaikan tidak perlu dimasukkan, berarti tidak perlu ya, Bia, karena beliau itu bidang GTK ya. Ibu Erni ya, guru tenaga kependidikan. Nah, jadi, tetapi kalau Ibu menyatakan akan berpengaruh atau tidak berpengaruh kalau Ibu tidak masukkan karena ada penanggung jawabnya Ibu tadi. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya kita mendapatkan tugas dari pimpinan itu dibebas tugaskan dari tugas-tugas keseharian. Nah, kalau sudah Ibu Erni menyampaikan itu tidak perlu dimasukkan dalam SKP, abaikan saja, tidak usah dimasukkan. Tapi diganti dengan surat tugas Ibu dari Kepala Dinas tadi, plus sertifikatnya nanti ya, sertifikat latsarnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih banyak. Lanjut, yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujianingsih dari SMP Negeri 13 Tanah Grogot. Melanjutkan pertanyaan mengenai cuti, Pak. Kebetulan surat cuti saya sudah dimasukkan ke dinas dan insya Allah cuti saya itu sampai di minggu pertama awal bulan Juni. Nah, dari kemarin kan sudah diurus, tapi suratnya belum keluar, Pak. Karena setelah nanti pembelajaran kelas yang 25 hari, kita harus kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugas. Apakah surat cuti saya itu ditarik saja, tidak jadi dimasukkan? Jadi saya tidak jadi mengajukan cuti gitu, Pak. Karena kan ada tugas aktualisasi yang ke sekolah. Saja, Bu. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Tepat sekali, Bu. Jadi, saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu kita istilahnya fokuskan dulu ke pelaksanaan latsar ini. Jadi dalam artian ini lebih penting gitu loh, lebih penting daripada kita mengambil cuti. Seperti itu ya. Jadi ditarik aja lagi, ya bagaimana mungkin Ibu mau mengisi laporan pelaksanaan praktek aktualisasi pada saat Ibu ngisi-ngisi itu cuti yang ada nilai nanti ya. Jadi ditarik aja, dikomunikasikan lagi ke distrik sehubungan dengan ada perintah mengikuti latsar, maka cuti tersebut saya tarik dan akan diajukan kemudian ya, diperbaikin, dimohonkan kemudian seperti itu. Pak, siap. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Lanjut.
Yang lain. Lagi. Ngomong-ngomong nih, ketua angkatan udah disiapkan belum? Angkatan 20, 21. Kelompok A sudah, Pak. Siap, Pak, sudah. Saya ralat begini. Jadi untuk kelompok itu nanti ditiadakan. Jadi begini, itu adalah pada saat saya belum mendapatkan informasi dari pihak penyelenggara bahwa kita ini nanti kena angkatan berapa. Jadi saya bikinlah angkatan titik dalam kurung kelompok A. Nah, ternyata yang kelompok A itu pas kena angkatan 20. Nah, berarti yang nanti kelompoknya kalau nanti ngisi biodata ya, ngisi biodata atau apapun nanti di kelas dihilangkan kelompoknya ya. Jadi cukup angkatan 20, angkatan 21, angkatan 22 dan 23. Oke? Siap, Pak. Oke, Pak. Yang lain? Bang. Green screen. Ya, nanti teman-teman, nah ini ada satu lagi PR kita. Jadi nanti dari BPSDM akan mengirimkan background-nya, background di belakang layar, istilahnya seperti apa. Nah, itu nanti dari sana yang menentukan. Jadi nanti ada tautan yang dipandu ya, Mas? Panduannya bagaimana cara menampilkan background seperti ini ya. Nah, tapi nanti background-nya ada tulisannya. Seperti itu. Biar aja situ. Nah, biar aja situ. Ya. Ya, Pemal. Ntar ya. Nah, ini kan berganti dia. Berganti dia menjadi ceritanya perpustakaan, ahli baca lah, seperti itu, maniak baca. Seperti itu. Jadi nanti dari laptop atau dari PC teman-teman nanti ada panduannya bagaimana cara menampilkan background-nya ini ya. Mungkin nanti pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gitu kan, BPSDM, pelaksanaan latsar angkatan sekian, itu beda-beda nanti. Jadi nanti yang angkatan 20, background-nya ya tertulis angkatan 20 ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau masih ada pertanyaan, kalau sampai jam 11:30, saya minta dikirimin makan siang loh ini. Dari tadi udah ngomong terus. Aman, Pak, disiapkan di warung-warung terdekat. Luar biasa, luar biasa. Ya, ingat ya teman-teman, artinya pertama kuncinya itu komunikatif. Ya, kuncinya itu rajin-rajin berkomunikasi. Rajin-rajin berkomunikasi. Karena dengan kita banyak mendapatkan informasi, jadi kendala maupun apa yang menjadi permasalahan itu paling tidak sedikitnya bisa berkurang. Nah, yang kedua ya paling terpenting jaga kesehatan, ya jaga kesehatan karena kita diporsir dari jam 8 pagi sampai jam 9:30 malam kurang lebih selama 25 hari ya seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya informasinya juga bahwa hasil dialog kita ya. Hasil pertemuan kita melalui Zoom meeting pada hari ini itu nanti akan di-share di YouTube, akun YouTube official BKPSDM Kabupaten Pasir. Official BKPSDM Kabupaten Pasir. Nanti mungkin bisa diketik di situ, Pak. Nanti diinformasikan. Jadi bagi yang istilahnya ingin reward, mengulang maupun yang tidak sempat hadir bisa menyaksikan kembali ya tontonan pertemuan kita pada hari ini. 125 peserta. Oh ya, berarti tinggal 4 ya. 139 ya. Tinggal 14. Dan sampai sekarang ini kami monitor masih ada 14 lagi yang belum absen di pertemuan kita pada hari ini ya. Baik teman-teman, kalau masih ada pertanyaan kami tunggu.
Atau kalau misalnya nanti pertanyaannya baru ketemu kemudian, bisa disampaikan melalui grup ya, grup kita yang kemarin, Latsar CPNS. Cukup kira-kira? Untuk ini cukup Pak, mungkin Pak nanti dilanjutkan di grup lagi. Iya. Jadi nanti ya, itu artinya aktif komunikasi, aktif mencari informasi, termasuk cara-cara memasang nanti menggunakan background tadi ya, green screen tadi. Nah, nanti ada panduannya, dan juga yang tadi registrasi dicoba aja. Yang registrasi ke BPSDM Prof Kaltim itu ya, dicoba aja. Nanti kalau misalnya teman-teman pada tidak berhasil, nanti saya tanyakan lagi ke pihak mereka. Ya, siap. Nah, mungkin cukup sekian. Sekali lagi kami memberikan atensi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah aktif, ya maulah istilahnya, mau berkomunikasi dengan kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya, termasuk dari Tanjung Harapan, Muara Samu, Pasir Blengkong, dan yang lainnya ya. Saya akhirin pertemuan Zoom meeting kita pada hari ini berupa pengarahan dan pembekalan, namun kami tidak menutup kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk bertanya, baik telepon maupun melalui grup. Tapi kalau yang telepon, tolong di WA dulu ya, Pak peserta Latsar gitu, mau tanya seperti itu. Karena kalau nomor aja kemungkinan bisa terabaikan seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.